Oke deh kawan-kawan, kali ini saya ingin menunjukkan apa aja yang rusak dari kejadian kemarin. Itu saya jatuh ya. Nah, motornya sudah saya jack stand. Sedih banget lihatnya. Oke deh. Jadi peleknya saya nggak bisa pakai itu. Dan yang depan juga kena. Mana dia ya? Oh, itu dia. Nah, sebelah situ tuh. Nah, di sini bengkok. Jadi waktu saya jatuh posisinya bannya nabrak pembatas jalan. Nah, ini yang baru saya beli, scratch lagi di sini. Yang seperti kalian lihat fairingnya yang bawah kena dan keduanya yang samping kena. Lampu hilang, kaul hilang, mirror patah. Yang ini juga damage sih. Uh, Terus setang mana patah itu. Jadi ini sambungannya harusnya di sini. Kayak begini. Ya, motor 1000 cc kalau udah jatuh parah. Apalagi ya? Jadi di sini ada sticknya tuh, itu juga patah. Terus ini kickstand hilang, shifter hilang, dan itu rusak. Ya. Ini starter cover perlu diganti juga sih. Tapi nggak bocor cuma paket aja. Mungkin itu gantinya belakangan. Terus swing arm, holder swing armnya kena, jadi saya harus modif lagi jack standnya supaya bisa mengakomodasi, bisa ngangkat. Saya pakai yang flat kayak begini. Itu patah tuh. Tapi mesinnya hidup, mesinnya nyala, radiator nggak kena deh kayaknya. Oh, terus yang bakal mahal ini nih. Tuh kalau di kamera kalian kelihatan kan? Shock breakernya bengkok. Jadi saya harus ganti itu juga. Oke, jadi begitu keadaannya si putih. Untuk sementara diam di sini dulu aja istirahat. Nanti kalau sudah ada rezeki lebih, saya akan lanjut perbaiki. Dan ya kita lihat pas sudah jadi kayak gimana. Oke deh. Oke, selamat pagi guys. Jadi hari ini saya ingin ngobrol tentang gimana keadaannya si putih dan kenapa saya di mobil sekarang ini, karena saya ingin membawa suatu part ke bengkel dealer Honda yang ada dekat rumah saya. Jadi ada dealer lokal juga di daerah tempat saya tinggal. Jadi keadaannya si putih itu, kenapa sampai saat ini saya belum ngevlog gitu naik motornya saya, itu karena motornya masih ngandek. Masih belum selesai. Dan masalahnya ternyata ada satu masalah yang cukup besar. Jadi ini saya tunjukin aja ya partnya. Mana dia? Nih. Jadi ini saya beli, beruntung saya dapat bekas tuh. Jadi ini adalah triple tree yang nyambungnya ke frame, dan ini shock breakernya di sini gitu. Nah, jadi ini saya dapat cukup murah ya daripada harga aslinya, karena dealernya dia bilang partnya yang ini doang, dia bilang barunya itu sekitar
$450 dan saya mendapatkannya dengan harga kalau nggak salah itu sekitar $115 saya dapatnya di eBay ya. Jadi ini real set, saya minta pingin biar ini diganti ke motornya saya karena real setnya stepnya rusak gitu, jadi saya pingin balik seperti semula. Oh, bagi yang kepo, ini mobil saya. Mobil saya setirnya di sebelah kiri, ya kayak di Indo ya. Oke, yoi, kita sekarang berangkat ke dealer Honda. Ya, jadi gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian semua baik-baik ya. Jadi di kesempatan ini saya juga pingin ngasih tahu kalian, karena banyak juga komen-komen dari kalian entah di Instagram atau di YouTube bertanya, oh Karisma Rider sudah sembuh. Saya sih sudah sembuhnya udah lama. Yang waktu itu paling parah kan lutut saya yang sebelah kanan. Jadi lutut saya itu memar gitu, dan kalau berdiri seberapa lama itu sakit. Sekarang sih sudah baikan ya. Jadi dulu tuh sekitar 2 minggu setelah saya kecelakaan itu, pas kerja itu saya harus duduk setiap 2 jam gitu, saya harus duduk karena sakit banget lututnya. Tapi sekarang ya sudah nggak apa-apa gitu. Apalagi ya yang mau saya bilang? Oh ya, terima kasih itu juga buat kalian-kalian yang selalu mengikuti updatean di Instagram. Jadi saya paling sering update di sana karena bikin postingan di Instagram kan nggak serepot postingan di YouTube gitu. Dan belakangan ini juga karena saya harus ngejar duit lah, ngejar kerjaan gitu. Jadi saya biar bisa fokus di sana, bekerja sebanyak-banyaknya untuk meraih duit lah buat buat benerin si putih gitu, buat motor saya. Jadi ya gitu guys, maaf banget sudah lama nggak bikin video. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian lah. Bisa update lagi di YouTube. Oh ya, jadi dealer ini namanya Ken and Joe's Honda Kawasaki and KTM. Jadi kalian lihat kan di Instagram saya itu ada motor Kawasaki di sana dan Honda. Dan mereka juga buka servis Honda, Kawasaki dan juga KTM. Jadi nggak kayak di Indonesia ya, kalau Honda spesialis Honda doang. Kawasaki, Yamaha. Karena peminat sepeda motor nggak begitu banyak kayak di Indonesia, jadi di sini dealer itu ya apalagi di kota kecil tempat saya tinggal ini, jadi ya mereka harus jual motor yang lebih bervariasi gitu. Jadi Kawasaki, Honda, dan KTM. Agak ngenes juga sih soalnya setiap saya datang ke sana ngelihat Super Duke, KTM Super Duke yang 1290 itu loh. Aduh. Aduh, pingin punya. Ya, motor saya sih lebih kenceng ya, cuma saya pingin punya motor naked gitu, super naked. Dan KTM Super Duke yang 1290 itu yang menurut saya tuh paling mantap lah. Soalnya cc-nya sendiri pun lebih besar daripada MT-10. Ya, MT-10 itu pilihan kedua motor naked saya. Jadi hari ini saya libur, jadi saya bangun siang, sudah jam udah jam 11.40 sialan. Berarti bukan pagi lagi, harusnya udah siang ya.
Ya, jadi ceritanya motor saya tuh sudah fairing sudah saya pasang, lampu sudah kepasang, pelek sudah kepasang juga. Jadi kalian lihat damage-nya kalau yang ngikutin Facebook. Jadi ya kalian lihat di sana itu peleknya bengkok, shock depan bengkok juga. Mungkin gara-gara itu kali yang bikin triple tree-nya bengkok. Saya nggak tahu sih gimana keadaannya. Saya telepon tadi dealernya, dia bilang ya saya tunjukin gitu, saya tunjukin di mana rusaknya gitu. Jadi pas saya sudah pasang semua itu kan ya saya pasti test ride ya. Nah terus pas saya ngerem, jadi saya kan pingin coba, oh gimana sih ada yang salah nggak sama motornya gitu. Jadi saya lepas tangan dua, motornya jalannya lurus, berarti frame-nya atau frame sama swing arm oke. Yang masalah pas saya ngerem gitu. Jadi pas saya ngerem, setangnya itu kayak apa ya, kayak gluduk gitu, maju ke depan gitu. Waktu itu udah saya panik dah, aduh masalah gede dah ini. Soalnya kan ya namanya juga pingin hemat ya, pinginnya nggak kena masalah yang seperti itu gitu. Tapi ya karena jatuhnya saya ternyata ya begitu seperti kalian lihat di video-videonya itu cukup parah. Ini dia tuh, dan kelihatan ya, can enjoy tuh ditaruh di luar sama dia. Tuh ada KTM itu 390 ya, benar 390 kayaknya. Apa ya tadi saya bilang? Ya jadi saya pingin ngirit kan, pinginnya itu supaya saya nggak habis duit banyak. Karena di sini yang masalah bikin perbaiki motor itu labornya, ongkos kerjanya itu yang mahal di sini. Partnya nggak seberapa. Kayak ini kan kayak parts fairing atau gimana itu kalau misalnya saya pesen dari mereka dan mereka kayak yang kerjain itu mungkin kira-kira bisa sampai $5.000. Nah sedangkan total saya perbaiki sendiri itu cuma ngabisin part doang, jadi ongkos kerja ya saya kerjain sendiri gitu. Nah sekarang gara-gara triple tree-nya rusak dan saya nggak ada alat, karena alatnya spesial untuk ngunci dalamnya itu juga spesial. Untuk ngangkat motornya juga ya jack stand-nya itu beda lagi, karena kan mereka harus ngambil shock depan untuk ganti semuanya itu. Nah itu bukan kerjaan yang kecil juga. Dari segi duit ya labornya itu cukup mahal. Oke, jadi saya sudah sampai di sini. Saya akan berikan partsnya. Semoga parts yang baru ini bisa lancar kepasang. Semoga motor saya bisa jadi prima lagi, balik ke seperti yang dulu lagi. Oke deh, di sini dulu. Oke deh guys, tadi saya sudah ke dalam. Dia bilang motornya belum dibuka semuanya, jadi dia nggak bisa nunjukin kalau stemnya saya tuh rusak. Dia cuma jelasin aja. Jadi stemnya itu bengkok sedikit. Jadi ini saya tunjukin nih. Jadi bagian dalamnya itu kan ada baut lagi yang perlu pakai kunci yang spesial. Nah jadi itu udah nggak bisa dikeretin lagi, maksudnya dikencengin gitu, karena threadnya udah rusak. Ini saya dapat di eBay, datang sama atasnya, tapi yang saya perlu cuma bawahnya doang. Dan terus ini yang ini starter cover. Jadi starter cover saya minta balikin dong partnya supaya bisa saya tunjukin. Nah itu, ini yang sebelah kiri ya. Ya jadi ya gitu, nunggu lagi. Nah sekarang saya mau ngapain ya? Oh ya, saya harus ke bank dulu. Nah itu dia truknya, truk UPS. Dia bilang partsnya datang siang, dan speak of the devil, the truck is already there. Ya nanti kalau motornya sudah saya ambil, nanti kan saya harus nge-ride itu
Mungkin itu jadi vlog pertama, motovlog pertama setelah si putih diperbaiki. Jadi saya dapat peleknya sama shock depan itu saya dapat dari Craigslist. Jadi kebetulan ada yang punya CBR 1000 RR yang dia pakai khusus untuk track bike. Jadi untuk dibawa ke sirkuit. Jadi orang ini dia motornya itu beli yang standar, terus dia upgrade suspensi depan belakang pakai Ohlin. Jadi shocknya yang lama dia jual gitu, dan dia ganti warnanya ke Repsol. Jadi dia peleknya itu warnanya orange, jadi yang warna hitam dia jual juga gitu. Jadi aku ambil pelek depan belakang sama shock depan yang standar gitu ya. Aku sih standar aja cukup lah, karena menurut aku kalau ganti ke Ohlin itu ya kalau benar-benar serius balapan ya. Cuma aku senengnya naik motor itu untuk menjelajah dan menikmati jalan-jalan yang ada di California, karena jalan di sini itu menurut saya sih benar-benar bagus, dan untuk pemilik sepeda motor itu sangat surga banget lah. Widih, tuh ada yang naik motor. Ya, sekali lagi terima kasih buat kalian-kalian yang sudah mengikuti, sabar menunggu video-video dari Karisma Rider Motovlog Indonesia yang ada di Los Angeles. Dan semoga kalian sabar lagi untuk menunggu video selanjutnya. Silahkan like video ini kalau menurut kalian pantas. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang baru saja mengikuti video-video saya, dan mohon ditonton video-video yang lain, itu banyak yang bagus loh, asik. Ya, dan jangan lupa di share sama teman-teman kalian, kasih tahu mereka kalau Karisma Rider akan aktif lagi di YouTube karena motornya sudah hampir selesai. Oke deh, jadi sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Karisma Rider out.